saudara. Shalom, boleh lambaikan tangannya, shalom. Kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini Bapak Ibu? Puji Tuhan, sehat semuanya. Puji Tuhan. Kita boleh tos kanan kiri depan belakang bilang begini, hari ini adalah harinya Tuhan. Iya, hari ini adalah harinya Tuhan. Haleluya. This is the day.
Yesus. Kami tahu Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan, kami mau terus bernyanyi buat Tuhan. Selama kami hidup, selagi kami ada Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus apa yang kami bawa kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Tuhan, Engkau disenangkan di dalam doa pujian penyembahan kami. Persiapkan setiap kami Tuhan, hati pikiran kami, telinga kami untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi menyembah Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selamanya. Ya Allahku, aku hendak
Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang sangat dikasih Tuhan dimanapun sekarang ini Anda berada. Puji Tuhan, selamat datang di ibadah GBI Ensemble. Dan sekarang ini kita boleh masuk dalam firman Tuhan. Dan terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah luar biasa menaikkan pujian dan juga penyembahan Tuhan. Dan sebelum kita mulai untuk firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami berterima kasih atas setiap waktu, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari Bapa, yang boleh Kau berikan buat setiap daripada kami. Dan kami percaya itu semua karena kemurahan hati-Mu buat setiap daripada kami. Dan urapi pendengaran kami, urapi hati kami Bapa, sehingga bisa menjadi tanah yang subur, yang pendengaran yang peka, sehingga boleh firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh merema dalam kehidupan kami, tertanam sungguh-sungguh, berakar, bertumbuh dan juga berbuah yang manis. Kami percaya juga Bapa, biar Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian yang lebih lagi, Roh Kudus sendiri yang membukakan setiap firman yang kami dengar, sehingga kami boleh lebih-lebih lagi mengenal Engkau dan lebih-lebih lagi melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang penuh baik, penuh kasih dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, shalom kembali lagi Bapak Ibu. Sekarang ini dimanapun kita boleh berada ya, walaupun melalui online, saya percaya tetap kita mencari hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Bukan mencari karena memang kita mau menunjukkan sesuatu, tapi karena kita mencari untuk supaya kita lebih lagi dikenal oleh Tuhan. Makanya kita harus benar-benar mempunyai hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yes.
Semakin hari, semakin zaman ini kita boleh benar-benar sungguh-sungguh didewasakan oleh firman ya. Sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu semakin lama kita mengerti, pahami, dan alami, itu menjadi suatu pegangan dan penuntun hidup kita. Dan saya percaya hari ini kita akan kembali dibukakan dan juga akan diingatkan, dikoreksi ya kan, dan juga terlebih lagi akan menjadi satu bahan introspeksi buat kita semua Bapak Ibu, sehingga kita bisa lebih lagi mengenal Bapa kita yang sungguh luar biasa itu. Baik, dan mari kita baca dulu dari ayat yang akan menjadi tuntunan kita di minggu ini, yaitu dari Ibrani 13 ayat 16. Saya akan bacakan. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin kita dulu waktu kecil pernah ya, kalau ke sekolah, waktu mau pergi sekolah itu kita lupa pakai seragam apa. Pernah gak sih? Saya yakin semua anak-anak tuh pernah kayaknya ya, lupa pakai seragam hari apa. Misalnya hari Senin itu adalah putih merah, mungkin kita pakainya batik atau pakainya seragam yang lain. Kita pernah seperti itu ya. Jadi pada saat kita lupa itu ya kan, ada satu hal yang menjadi satu permasalahan, yaitu kita jadi berbeda identitasnya, ya kan? Mungkin dikenal, sekolah mana nih kok bajunya beda sendiri nih. Nah, begitupun dengan perbuatan baik Bapak Ibu. Perbuatan baik itu harusnya bisa menjadi satu gaya hidup yang nggak perlu diingatkan lagi, yang nggak perlu dikasih tahu lagi, dan itu sudah mengalir, ya, mengalir dari dalam kita, dari hati kita. Nah, perbuatan baik seperti itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena tadi dibilang di ayat A-nya, janganlah kamu lupa. Jangan kamu lupa, ya kan? Kalau lupa itu biasanya apa sih? Kita banyak tidak fokus ya, kemudian kita lalai, lalu kita malas ya kan, sehingga kita lupa untuk melakukan adalah perintah Tuhan yang sesungguhnya, melakukan apa yang menjadi bagian kita, melakukan apa yang harusnya menjadi gaya hidupnya orang-orang percaya. Saya percaya sebagai anak-anak terang, kita itu sudah dibuat dan diperlengkapi Tuhan untuk bisa melakukan perbuatan baik. Karena kita lihat di Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak yang terang. Ya, anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan serta kebenaran. Wow. Jadi sebagai anak-anak terang tuh harusnya kita nggak lagi punya pikiran gelap, pikiran jahat, perbuatan yang tidak baik. Semuanya harusnya baik, ya kan? Tuh lihat, membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sudah sejatinya Bapak Ibu sebagai anak-anak terang ya, orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, kita harus terus melakukan perbuatan baik dimanapun. Karena kita nggak bisa melakukan perbuatan baik atas dasar karena dibaikan dulu, nggak bisa. Itu harus lahir dari hati kita yang paling dalam Bapak Ibu. Makanya kita harus benar-benar sekarang ini hidup dengan Roh Kudus ya, hidup di dalam Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan maka kita bisa melakukan segala hal. Yohanes mengatakan seperti itu. Kalau engkau hidup di dalam aku, kamu bisa melakukan apa saja. Yes, haleluya. Termasuk dalam berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan ini agak-agak tricky ya. Kadang-kadang orang berbuat baik karena want something. Ya, berbuat baik karena mencari untung ya, berbuat baik karena motivasinya ada mau sesuatu ya. Bahkan yang contoh terkecil lah, kadang-kadang orang tua sama anak pun begitu. Oke, pokoknya katanya baik ya, nanti pokoknya papi kasih kamu sepeda, yang penting kamu harus rajin belajar. Ada sesuatu hal yang diminta ya kan. Nah, Tuhan Bapa kita ingin sebagai anak-anak Tuhan itu, kita itu mempunyai kebaikan atau perbuatan baik yang tidak tanpa syarat. Nah, bagaimana kasih itu yang sungguh luar biasa buat Tuhan, buat setiap daripada kita. Ingat loh, kemurahan Tuhan sudah diberikan sama kita Bapak Ibu. Amin. Yes, kemurahan Tuhan buat kita yang sekarang ini yang sungguh hidup masih hidup dalam dosa ya, sungguh hidup dalam masih setengah-setengah, hidup yang nanggung-nanggung. Ayo, hari ini kita diingatkan, engkau harus bisa berbuat baik dalam hidupmu, dan jangan lupa itu. Jadi kita diingatkan oleh firman ini bahwa setiap hari, setiap saat ya, kita harus bisa berbuat baik. Jangan cuma pada saat ada orang banyak, atau pada saat dilihat orang, atau pada saat mau ngepost
ya, di sosial media baru kita berbuat baik. Di luar itu kita nggak berbuat baik. Sama juga ya, sama juga bohong sih saya bilang ya. Makanya setiap anak-anak Tuhan itu harus sungguh-sungguh apa ya? Karena perbuatan baik ini adalah buahnya, ya, buah dari iman yang sungguh-sungguh di dalam keintiman dengan Tuhan. Yes, karena iman itu adalah hasil keintiman kita dengan Tuhan. Nah, perbuatan baik adalah hasil dari iman, buah dari iman yang percaya bahwa Tuhan telah baik sama kita. Tuhan telah memberikan kebaikan sama kita. Tuhan telah memberikan kemurahan sama kita. Makanya kita harus bisa memiliki kemurahan hati, yaitu salah satunya berbuat baik. Yes. Nah, kita harus bisa berbuat baik. Jangan lupa untuk berbuat baik dan memberi bantuan. Ya. Jadi berbuat baik itu Bapak Ibu bukan hanya soal materi. Oh ya, saya sudah bantu, udah cukup. No, ya. Mungkin sekarang ini bantuan itu lebih kepada materi, bantuan itu lebih kepada uang. Ya, siapa sih nggak mau dibantu dengan uang ya kan? Tapi kan setidaknya perbuatan baik itu harus bisa mendidik juga dan juga mengajar. Ada satu pengalaman juga bahwa dulu nggak dulu sih ya, ada teman saya mungkin yang dulu sering minta bantuan ke saya ya kan, ya maksud saya bantu ya kan, oke buat beli obat, oke untuk beli beras, oke, tapi kok jadi kayak keterusan ya, dan Roh Kudus mengingatkan saya jangan dikasih ya. Pada saat nggak dikasih, orang itu langsung memiliki respon yang istilahnya jadi apa ya, kok jadi galakan dia padahal dia yang minta bantuan ya kan. Nah, kadang-kadang perbuatan baik itu juga kadang-kadang suka diresponi dengan tidak baik. Makanya ayat ini memberitakan kita, mengingatkan kita bahwa jangan lupa untuk berbuat baik dan juga memberi bantuan. Ingat, perbuatan baik itu bukan hanya keluar, tapi pada saat ke dalam menerima masalah, menerima tekanan, menerima situasi, keadaan pun kita harus bisa baik, Bapak Ibu. Susah ya? Susah, tapi ada amin ya. Amin, kita harus bisa, karena sebagai anak-anak terang kita sudah dibilang, kita harus dimampukan, dan sudah dimampukan Bapak Ibu. Dan kita punya roh ya untuk bisa melakukan perbuatan baik itu. Nah, bagaimana Ibrani 13 ayat 16 ini mengajarkan bahwa sungguh-sungguh perbuatan baik dan memberi bantuan adalah bentuk korban yang berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Yes. Bagaimana bahwa korban yang berkenan kepada Allah itu adalah segala sesuatu hal yang boleh kita lakukan di luar kenyamanan kita. Kalau kita memberi bantuan pada saat kita masih fine aja, pada saat kita mungkin banyak tidak dalam situasi apapun, ya biasa nyaman aja, mungkin akan menjadi biasa aja. Tapi bagaimana suatu korban yang berkenan adalah pada saat kita berbuat baik, pada saat kita tidak baik. Berlawanan dengan dunia ya. Kalau dunia bilang kalau saat kita nggak baik ya udahlah. Jadi perbuatan baik itu berdasarkan mood, perasaan kita. Tapi kalau Alkitab berkata, jangan lupa untuk terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya. Karena pada saat kita berbuat baik, di saat kita tidak nyaman, bahwa kita mengingat perintah Tuhan ya untuk terus berbuat baik, maka itu menjadi korban yang berkenan. Maka itu menjadi sesuatu yang dilihat oleh Allah kita. Ini agak berkontradiksi dengan apa yang boleh kita alami sekarang ini Bapak Ibu. Saya pun boleh belajar bagaimana kadang-kadang perbuatan baik kita ya harus benar-benar dilakukan dari hati yang paling dalam, hati yang paling tulus dikatakan. Karena kita kan memberikan perbuatan baik itu bukan hanya soal apa ya, tindakan moral, tetapi juga bagaimana ini juga merupakan persembahan yang kita berikan kepada Allah. Jadi bukan soal bagaimana kita baik lalu kita boleh dinilai orang, tidak. Tapi bagaimana kita baik, kita boleh memuliakan Allah, kita persembahkan untuk Allah, kita kerjakan untuk Allah, apapun itu. Ada amin? Amin Bapak Ibu ya. Nah, perbuatan baik itu melalui kasih yang ada di dalam kita. Saya percaya kalau kita nggak punya kasih Bapak Ibu, kita nggak akan bisa berbuat baik. Kita akan hitung-hitungan. Yes. Kita mungkin akan berpikiran negatif terus. Ya. Nanti gue bantu bukan buat itu lagi, terbohong sama gue, ya kan?
gue bantuin, ntar dia malah wah selalu pikirannya jadi aneh-aneh. Makanya kita harus punya kasih itu, karena kasih itu bisa meresponi setiap permintaan ataupun kesempatan ataupun anugerah yang Tuhan berikan kita untuk bisa membantu orang lain. Nah, kasih itu yang memampukan kita, Bapak Ibu. Sekali lagi dibilang, saya ingatkan bahwa kita harus hidup dalam kasih Tuhan itu, sehingga Tuhan itu yang bekerja dalam setiap daripada kita. Apapun yang menekan, apapun yang datang kepada kita, kita bisa meresponi dengan kasih, karena kita hidup dengan kasih, Bapak Ibu. Nah, di Ibrani itu kembali diingatkan buat kita, ya kan, korban yang berkenan kepada Allah, perbuatan baik membantu orang adalah korban yang berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana perbuatan yang berkenan itu tidak hanya terbatas pada persembahan materi, ya, tetapi mencakup sikap hati dan tindakan yang mencerminkan ketaatan dan kasih kepada Tuhan serta sesama. Yes, right, amin. Ya, jadi ini merupakan buah, ya, buah dari iman kita, iman yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita, karena Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Maka Tuhan juga mau kita mempunyai tujuan hidup untuk bisa benar-benar sungguh memberkati orang lain. Lewat apa? Lewat perbuatan baik kita, lewat bantuan yang boleh kita berikan kepada sesama kita, ya kan? Nah, saya percaya orang yang memberikan bantuan yang berbuat baik itu tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah dia merasa sesuatu ada yang berkurang dari saya, sesuatu ada yang menjadi minus dari saya. Enggak, justru dia akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Nah, ada beberapa jenis korban yang berkenan, ya, kepada Allah. Salah satunya adalah tadi perbuatan baik dan memberi bantuan dan berbagi untuk sesama. Yes. Yang kedua adalah bagaimana korban pujian dan syukurmu. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Memuji Tuhan dan mengucap syukur adalah bentuk korban spiritual yang sangat dihargai dan sangat berkenan kepada Tuhan. Makanya pada saat kita boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa membantu orang, kesempatan untuk bisa berbuat baik, ucapkan syukur, Bapak Ibu. Mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan buat saya untuk bisa membantu saudara saya, membantu tetangga saya, ya kan? Kemudian juga berbuat baik kepada siapa, mungkin yang terkecil dulu, untuk istri saya, berbuat baik untuk suami saya. Dan saya percaya dalam setiap pujian syukur, dalam setiap perbuatan baik, dalam setiap puji-pujian, itu Tuhan sangat berkenan sekali, dan itu bisa menjadi korban yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yaitu korban hati hancur dan juga tunduk. Nah, buat setiap daripada kita, buat yang mungkin sedang dalam masalah, sedang dalam tekanan, atau sedang dalam masa ujian, ya kan, dalam proses yang mungkin tidak enak, ada lagi perbuatan baik yang harus kita benar-benar jalankan tadi. Ya, bagaimana kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan tunduk. Ya, Mazmur 51 ayat 17 mengatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Allah sangat menghargai hati yang rendah hati, Bapak Ibu, ya, yang penuh pertobatan dan penuh berserah kepada Dia. Ini satu perbuatan baik juga loh. Yes. Dan ini perbuatan baik ini adalah yang berkenan kepada Tuhan, dan ini suatu korban yang berkenan kepada Tuhan. Makanya pada saat kita sedang merasa lelah, letih, tidak bisa apa-apa, datang kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, ya, situasi saya nggak enak Tuhan, masalah saya berat Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk, maka Tuhan akan menggantikan dengan sukacita dan juga damai sejahtera. Amin. Ya, yang pertama tadi perbuatan baik dan berbagi, kemudian pujian dan syukur. Korban berikutnya itu korban hati yang hancur, ya. Dan juga yang keempat adalah bagaimana kita harus korban dalam ketaatan. Ketaatan 3M, mendengar, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Yes, 1 Samuel 15 ayat 22 mengatakan,
Nabi Samuel berkata kepada Saul, mendengarkan firman Tuhan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Yes, ketaatan kepada perintah Tuhan lebih dihargai daripada persembahan secara ritual saja. Bukan soal persembahanmu, bukan soal perpuluhanmu, tapi bagaimana engkau melakukan firman Tuhan itu. Itulah korban yang berkenan kepada Tuhan juga. Yaitu apa? Ketaatan dalam hidupmu. Yes. Dalam satu kita boleh bisa melihat bahwa dalam satu ketaatan ini Tuhan sungguh-sungguh berkenan buat setiap daripada kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus terus bisa melakukan setiap firman Tuhan. Dan jangan salah Bapak Ibu, kayaknya gampang banget yang ngomongnya para pengkhotbah pun akan diuji dengan apa yang dibicarakannya. Dan saya percaya bahwa setiap ujian kita boleh lewati. Dan bukan hanya sekedar lewat, tapi setiap ujian itu semakin mendewasakan kita. Dan bagaimana kita sendiri pun bisa menjadi dewasa karena setiap ketaatan yang boleh kita lakukan dalam apapun dalam hidup kita, setiap perintah Tuhan yang kita lakukan, kita memberikan korban yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di Ibrani 13 ayat 16 ini tadi mengatakan jangan lupa untuk berbuat baik, jangan lupa untuk berbagi, jangan lupa untuk membantu, karena itu adalah korban yang berkenan kepada Allah. Yes. Dan satu lagi ingat bahwa setiap apapun yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, perintah, ketetapan, nasihat itu akan membangkitkan, akan melimpahkan, akan memberikan kuasa buat setiap daripada kita. Kuasanya Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan turun buat kita untuk setiap kita yang sudah bisa melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Yes. Karena kita apa? Kita mengatakan bahwa setiap tindakan kasih, kebaikan, kemurahan hati kita dapat membuka jalan bagi campur tangan Tuhan dalam hidup kita dan untuk orang lain. Nah, kita akan lihat beberapa kuasa yang boleh dilimpahkan Tuhan untuk setiap daripada kita. Yang pertama adalah bagaimana dari Ibrani 13 ayat 16 ini mengatakan perbuatan baik akan menyenangkan hati Allah. Yes. Ya. Karena seperti itulah setiap kita memberikan perbuatan baik dengan ketulusan hati, maka kuasa Tuhan turun buat kita. Kuasanya apa? Kita bisa bersuka cita, The cheerful giver, kita akan memberikan sesuatu kepada orang, memberikan kebaikan dengan hati yang nggak berat, dengan tenang, dengan sukacita dikatakan, dan juga kita bisa menghidupi sungguh-sungguh iman kita dalam tindakan yang nyata, bukan wacana Bapak Ibu, Jadi kuasa Tuhan sesungguhnya nyata. Kalau kita sudah berbuat baik, kita mau berbagi, mau membantu, itu bisa menyenangkan hati Allah. Sehingga kalau kita lagi senang Bapak Ibu, lihat dong kalau anak kita mungkin lagi naik kelas, atau lagi nilainya bagus, hati senang, kita mau beliin hadiah, kita mau kasih dia makanan yang enak. Begitupun kuasa Tuhan, begitu Tuhan disenangkan hatinya, kuasa Tuhan turun buat kita, Kuasa Tuhan saya percaya Dia memberikan sukacita dan juga damai sejahtera buat setiap daripada kita yang melakukan firman itu dalam berbuat kebaikan. Amin. Amin. Nah, kuasa yang berikutnya yang boleh turun yaitu kepada kita adalah perbuatan baik itu mengundang kehadiran dan juga kuasa Tuhan. Yes, Bapak Ibu, perbuatan baik yang lahir dari hati yang taat dan penuh kasih seringkali mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita melakukan ketaatan itu sangat bertolak belakang dengan keinginan kita, bertolak belakang dengan daging kita, bertolak belakang dengan pikiran kita. Tapi begitu kita tetap melakukan firman Tuhan itu, tetap setia dalam perbuatan baik, maka kita bisa mendapatkan kuasa Tuhan itu, dimampukan untuk melakukan setiap apapun yang boleh bertolak belakang. Amin Keren Kadang kita berat untuk berbuat baik, tapi karena ada ketulusan, ada iman yang kuat yang menyatakan bahwa yes, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa mengampuni, kamu bisa mengasihi, kamu bisa berbuat baik, maka itu Tuhan berikan dalam hati kita melalui Roh Kudus, dimampukan buat kita.
ya. Dan perbuatan baik kita juga itu dapat menginspirasi orang lain, ya, untuk bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam apa yang boleh kita lakukan, Bapak Ibu. Kemudian perbuatan baik menunjukkan iman yang hidup. Yes, haleluya. Yakobus 2:17 katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan baik merupakan bukti dari iman kita yang hidup dan juga aktif. Ketika iman itu berbuah dalam perbuatan kita, maka kuasa Tuhan dapat sungguh bekerja melalui kita, mengubah situasi, ya, seperti kesembuhan, kekuatan, dan juga harapan kepada orang lain. Suatu ketika saya datang ke rumah sakit bersama istri untuk berdoa. Pada saat itu jemaat kami ini udah hopeless. Hopeless bukan karena penyakitnya, tapi mungkin ada pikiran lain, ada mungkin dia mikirin anaknya yang belum menikah atau something. Tapi begitu kita datang ke sana, ya kan, kita memberikan kekuatan, ya kan. Mungkin kalau sebagian dari kita mungkin sekarang ini jadi takut ke rumah sakit. Iya dong. Yes, akuin. Tapi kita percaya dengan apa yang kita kerjakan dalam panggilan kita, dalam melayani, dimanapun itu Bapak Ibu, saya percaya ada penjagaan Tuhan. Dan saat itu pun kami merasakan penjagaan Tuhan. Begitu kami datang, dia bukan hanya dikuatkan secara fisik, tapi dikuatkan secara apa? Secara iman juga. Karena boleh bercerita, boleh berbagi, dan juga kami boleh mendoakan, dan itu menurunkan kuasa buat si jemaat ini. Maka itu, jangan stop untuk berbuat baik, karena kuasa Tuhan sungguh tercurah buat kita dan juga buat orang yang menjadi tujuan, menjadi sasaran kita dalam berbuat baik. Nah, perbuatan baik bukan hanya korban yang berkenan kepada Allah, ya, tetapi juga menjadi saluran melalui nama kuasa Tuhan dapat bekerja, Bapak Ibu. Amin. Ya, melalui tindakan kasih dan kebaikan, kita tidak hanya menyenangkan hati Tuhan, ya, tetapi juga memungkinkan kita untuk Tuhan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan kita dan orang lain, dan kita itu bisa menjadi berkat sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi berkat buat sesama, ya. Jadi saya percaya bahwa setiap daripada kita terus dimampukan untuk bisa berbuat baik, berbagi, membantu, karena itu adalah satu korban yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, suatu ibadah, ya. Karena pekerjaan yang boleh kita lakukan dalam panggilan kita, dalam pelayanan kita, itu ibadah kita, Bapak Ibu, dimanapun kita berada. Nggak harus nggak di mimbar, tapi dalam kehidupanmu, bila engkau melayani sungguh-sungguh dalam ibadahmu, bekerja dengan sungguh-sungguh, yang hanya fokus kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, maka itu mendatangkan kuasa yang sangat luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa setiap daripada kita terus dimampukan, dan hari ini kita mau diingatkan bagaimana kita harus terus berbuat baik, terus berbagi, dan jangan lupa bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu membawa korban yang berkenan dan juga bisa menurunkan kuasa Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap daripada kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini, Bapa, dan kami percaya biar setiap firman-Mu yang mengubahkan kami, karena kami mau terus diubahkan, dibentuk menjadi bejana-bejana indah-Mu, Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar, dan kami percaya biar setiap daripada kami boleh terus, ya, mengenal Engkau lewat pengalaman kami dengan Engkau, Bapa. Pengalaman kami dengan kuasa-Mu. Dan karena kuasa-Mu yang memampukan kami lewat Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi. Dan hamba juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini dalam keadaan sedang terbaring sakit. Biar Tuhan menjamah tubuhmu, Tuhan memberikan kuasanya, menurunkan kuasanya, sehingga engkau boleh menerima kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Kristus. Dan hamba juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang ada dalam masalah keuangan, biar diberikan hikmat
mengingat Tuhan sungguh-sungguh dan mendapatkan pilihan-pilihan yang tepat dan boleh memutuskan jalan keluar yang tepat yang daripadamu Bapa, sehingga pintu-pintu yang boleh dibukakan sehingga bisa meringankan setiap apapun yang sekarang ini boleh dialami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang masih dalam keterikatan dosa, kejahatan. Kami percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau patahkan, Kau bebaskan dari belenggu-belenggu dosa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kami siap menerima berkat dari Sang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan juga Raja damai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita sampai dengan Maranatha, Kristus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awanan permai. Di dalam nama Tuhan Kristus yang telah percaya, yang telah menerima dan siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memfollow sosial media dari GBI Ensemble Australia dan juga Indonesia, dimanapun Anda berada. Boleh silakan, dan silakan bergabung. Bagi Anda yang sekarang ini sedang ada di Australia atau di Indonesia, ya, langsung bergabung dengan setiap gereja-gereja yang ada. Dan kami tunggu kehadiran Anda, dan sampai jumpa di ibadah online selanjutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.